kalian memperhatikan jarum speedometer kendaraan yang terus bergerak? Atau bertanya, bagaimana para ilmuwan mengetahui seberapa cepat suatu benda berubah kecepatannya? Nah, konsep inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu diferensial. Saat motor diam, kecepatannya 0. Ketika gas diputar, kecepatannya meningkat. Artinya terjadi perubahan kecepatan setiap saat. Dalam matematika dan fisika, perubahan ini dipelajari menggunakan konsep diferensial. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan mempelajari materi diferensial. Nah, tujuan yang pertama yaitu kita mampu memahami konsep dasar diferensial. Kita juga harus mampu menerapkan konsep diferensial dalam permasalahan fisika. Oke, sebelum lanjut ke perhitungannya, kita harus tahu dulu nih apa sih diferensial. Diferensial adalah cabang kalkulus yang mempelajari perubahan suatu besaran terhadap besaran lainnya. Secara matematis, diferensial disebut juga turunan. Jika terdapat fungsi y sama dengan fx, maka turunannya ditulis dy per dx. Nah, selanjutnya yaitu dalam fisika diferensial memiliki banyak aplikasi. Contohnya, posisi terhadap waktu, v sama dengan ds per dt. Nah, menghasilkan kecepatan. Sedangkan perubahan kecepatan terhadap waktu menghasilkan percepatan. A sama dengan dv per dt. Jadi, diferensial membantu kita mengetahui bagaimana suatu besaran berubah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya salah satu aturan yang paling sering digunakan adalah aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n kurang 1. Artinya, pangkat dikalikan ke depan, kemudian pangkat dikurang 1. Contoh kasus diferensial. Bayangkan tangga ini sebagai grafik matematika. Semakin curam tangga, maka semakin besar perubahan ketinggian yang terjadi. Dalam diferensial, tingkat kecuraman ini disebut gradien. Jadi selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal pertama yaitu sebuah benda bergerak dengan fungsi st sama dengan 3t pangkat 2 tambah 5. Tentukan fungsi kecepatan benda. Jadi kita buat dulu diketahuinya. Diketahui yaitu st sama dengan 3t pangkat 2 ditambah 5. Yang ditanya yaitu tentukan fungsi kecepatan benda yaitu vt. Jawab. Kita pakai rumus vt sama dengan ds per dt. Rumuskan d per dt. S itu diganti dengan 3t pangkat 2 ditambah 5. Jadi turunan dari 3t sama dengan pangkat dikali angka ke depan yaitu 6t pangkat dikurang dengan 1. Kan pangkatnya 1, kita tulis t-nya aja. Habis itu ditambah 0. Kenapa ditambah 0? Karena 5 ini tidak memiliki variabel. Jadi hasilnya itu 6t. Jadi kecepatan benda sama dengan kecepatan benda itu 6t. Contoh soal yang kedua, sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan fungsi posisi st sama dengan 4t pangkat 3 kurang 2t pangkat 2 tambah 6t tambah 1. Tentukan fungsi kecepatan benda dan kecepatan benda saat t 2 detik. Diketahui dari soal, nilai st sama dengan 4t pangkat 3 kurang 2t pangkat 2 tambah 6t tambah 1. Kemudian yang ditanya yang pertama, fungsi kecepatan benda yaitu vt-nya. Dan yang kedua, kecepatan benda saat t sama dengan 2 detik yaitu v pada t 2 detik. Kita selesaikan yang pertama. Vt sama dengan ds per dt. Nilai S-nya diganti dengan fungsi yang di atas yaitu 4t pangkat 3 kurang 2t pangkat 2 tambah 6t tambah 1. Kemudian diturunkan, pangkat dikali ke depan dan pangkat dikurang 1. Berarti 3 kali 4, 12 t pangkat 2 kurang 4t pangkat 1 tambah 6.
Kenapa di sini T-nya hilang? Karena pangkat 1 dikurang dengan 1, yaitu menjadi pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Setelah didapat ini, kita cari yang kedua dengan nilai T-nya diganti dengan 2. Kita tulis ulang fungsi yang sudah diturunkan. PT sama dengan 12T kuadrat kurang 4T tambah 6. Kita ganti nilai T-nya dengan 2. 12 dikali 2 dipangkat 2 kurang 4 dikali 2 tambah 6. 2 dipangkat 2, 4. 4 dikali 12 hasilnya 48 dikurang 4 kali 2, 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 46. Kita telah mempelajari cara menggunakan diferensial untuk menentukan kecepatan dari suatu fungsi posisi. Melalui contoh kasus dan contoh soal, kita dapat melihat bahwa diferensial sangat bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah fisika. Demikianlah pembahasan kami tentang diferensial. Jangan berhenti belajar dan teruslah mengeksplorasi dunia fisika karena banyak fenomena menarik yang dapat diselesaikan dengan matematika. Saya Nur Nazira, saya Laila Nisafina. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.